pakai suara. Selamat siang, Tati. Selamat siang, Tati. Selamat siang juga. Si Desi masih ingat nggak? Wah, kawan lama masa lupa. 80 Tati, aku sudah 80. Berapa sekarang, Des? Kamu mau berapa? 80? 80. Hebat, oi. Tapi berapa, Tati? Saya mah belum sampai 80, baru 78. Belum sampai ya. Syukur deh, syukur. Sehat ya. Iya, puji Tuhan lah. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu Yani. Selamat siang. Kan Teti sudah punya penerus, ada si Louis. Pagi, Bu Teti. Pagi. Sehat, seger, Puji Tuhan lah. Harus seger kan ya? Harus seger, harus. Tua boleh harus Siang, seger. Bu Teti. Ya, siang. Nanti dikasih itu makanan sehat untuk lansia lebih segar lagi ya, Tat. Ya, harus lebih segar. Kan Cilin lansia harus selalu kece kan? Iya, Kreatif dan tetap juga ceria kan? makanya. Kalau udah tua loyo kan yang lihatnya juga gimana gitu ya? Makanya saya tak pilates terus. Maaf Citeti, kita mulai aja gitu ya. Ya. Oke. Yuk, mulai yuk. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Atas nama Komisi Lansia GKI Guntur, kami mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam webinar kesehatan kali ini
yang bertemakan makanan sehat untuk lansia. Menjadi tua adalah suatu keniscayaan. Tetapi tua dan tetap bugar adalah hal yang kita harapkan. Jadi di satu sisi kita tidak bisa menyangkal bahwa tua itu tidak bisa ditolak. Tetapi di sisi lain bagaimana kita menjaga kebugaran kita agar pada masa tua kita tetap dapat mengucap syukur. Dan untuk itu kali ini sudah hadir di antara kita Dr. Ruli Syambali yang spesialis gizi yang merupakan pakarnya untuk bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Bagaimana sebagai lansia agar kita tetap kece ya, tetap kreatif, dapat mengikuti perkembangan zaman di satu sisi, dan di sisi lain kita tetap sehat dan dapat ceria, dapat senantiasa mengucap syukur karena kesemuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan untuk itu sebelum kita mulai dengan webinar kali ini, lebih dahulu kita akan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Linawati, Ketua Komisi Lansia GKI Guntur. Saya persilakan. Masih ditutup, Cilin. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Komisi Lansia boleh menyelenggarakan webinar mengenai makanan sehat untuk lansia yang dipimpin oleh Dr. Ruli Syambali, MKes. Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai Dr. Ruli ini di dalam melakukan webinar, dan biarlah kami juga semua para lansia boleh mendengarnya dengan baik, dan kami para lansia boleh lebih sehat lagi ya Tuhan. Bapa, kami serahkan jam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Atas makananku ini yang telah Tuhan beri, terima kasih. Bahkan karena darah-Mu yang menghapus dosaku, terima kasih. Tuhan, Kaulah roti hidup, Engkaulah yang memberikan kehidupan. Kaulah roti yang benar membuat jiwaku segar. Haleluya.
Kini kita memasuki acara webinar yang akan dipimpin oleh Dr. Ruri, dan sebelumnya ada peribahasa yang mengatakan kalau tidak kenal tidak disayang. Saya kira bukan hanya itu, tapi bagaimana kita lebih mengenal lebih dekat lagi riwayat profesi daripada Dr. Ruri. Antara lain saya perkenalkan dulu dengan namanya Dr. Ruri Siambali, FCN, SPGK, kurung K, dan MKes. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 2 Agustus 1948 dan beralamat rumah di Jalan Simpang 28 Bandung. Kemudian berkantor di Rumah Sakit Immanuel, Jalan Kopo 161 Bandung. Dalam rangka memperkenalkan riwayat profesi daripada Dr. Ruri, saya mohon maaf kalau ada barangkali hal-hal yang kurang tepat. Beliau pada 1980 lulus sebagai dokter umum dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan mulai tahun 1981 sampai hari ini, tahun 2022, beliau menjadi staf medis di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Jadi beliau yang lahir di Bandung dan mengabdikan ilmunya di Bandung juga. Kita salut untuk Dr. Ruli yang cinta akan kota Bandung. Kemudian pada tahun 1986 beliau berada di Queen Elizabeth Hospital, Adelaide, Australia. 1996 di Queen Elizabeth Hospital, Adelaide, Australia. Kemudian pada tahun 1997 beliau juga di Clinical Nutrition University Chicago Hospital, USA. Kemudian pada tahun 2001 beliau berada juga di Global Nutrition di Swedia dan juga di Bangladesh. Merupakan suatu penghargaan bagi beliau dari dua negara, baik Bangladesh maupun Swedia. Kemudian pada tahun 2003 beliau mendapatkan gelarnya FCN itu, yaitu Fellowship Clinical Nutrition di Sinlock Medical Center. Di Filipina. Kemudian pada 2004 beliau mendapatkan gelar doktor spesialis gizi klinik dari Fakultas Kedokteran UI. Kemudian pada tahun 2009 Magister Kesehatan dari Unpad dan 2013 sebagai spesialis gizi klinik atau SPGK konsultan dari Undip. Begitu banyak yang telah dicapai. Namun begitu rendah hati untuk dapat hadir bersama dengan kita di sini dan berbagi ilmunya bagi kita para lansia. Saya ucapkan terima kasih dan silakan Dr. Ruli untuk menyampaikan makalahnya. Terima kasih Bu Teti. Suara saya bisa didengar? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Salam sehat. Salam dalam kasih Kristus. Salam lansia ya. Saya sendiri juga lansia sama-sama lansia. Jadi umur saya juga sekarang udah 74 tahun ini. Jadi sama-sama kita
Jadi kita dari lansia untuk lansia ya. Dari lansia untuk lansia. Ya, jadi saya akan nyapa dulu kepada Komisi Lansia ya, GKI Guntur, dan juga kepada jemaat GKI Guntur dan semua yang terlibat dalam acara webinar ini. Salam kenal dari saya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator Bu Teti. Jadi saya mendapat tugas adalah untuk membawakan makanan sehat bagaimana kaitannya dengan lansia. Ya. Kalau misalnya dalam presentasi nanti kalau misalnya terlalu cepat, mungkin nanti Bu Teti bisa mengingatkan saya untuk memperlambat gitu. Kadang-kadang kita spontan aja bicaranya langsung cepat gitu ya, pengen selesai, tapi nanti tolong diingatkan oleh moderator. Ya mungkin itu jelas tentang artinya bagaimana kita berkontribusi ya dengan sesama lansia. Mungkin izin share screen saya. Bu Teti, Ya, izin share screen ya. Apa udah bisa lihat? sudah. Ya, nanti saya pembesar dulu. Nah, ya. Sudah bisa ya dilihat ini. Ya, udah jelas. Jadi saya akan mulai dengan presentasi saya ya. Jadi populasi lansia itu, kalau nggak salah hari ini adalah Hari Lansia Nasionalnya. Kalau nggak salah nih, hari ini 9 Hari Lansia Nasional Indonesia. Benar. Di bawah. Betul, Pak. Ya, Betul. betul, Dok. Ya. Hari Lansia Nasional. Ini Ada lagunya kan. yang warnanya biru ya. Itu garisnya itu naik ke atas. Terus kita lihat bahwa di paling bawah itu adalah tahun. Ini tahunnya dari tahun 1910 kayaknya ya sampai 2050. Ya, 2050 ini diprediksi gitu. Jadi waktu kita sekarang di 2020 ini kita sudah ada di sini. Itu tidak terhindarkan. Dan kita lihat anak-anak itu yang usianya di bawah 25, ini kursornya kelihatan nggak ya? Kursornya, si panahnya. Lihat yang garis kuning itu turun terus. Jadi ini terbalik. Jadi yang udah berkurang, yang usianya lebih dari 65 tahun, itu lansia kita sebutnya lebih dari 65 tahun. Itu naik terus. Kita lihat kenaikannya berapa persen gitu ya. Kita lihat bahwa sekarang itu di 2020 misalnya 9%, sekitar 10%. Kita naik terus gitu. Ya, bayangkan aja sekarang di posisi 2020 juta. 2022 kita ya. Terus maju 2030. Terus kita lihat juga usia harapan hidup kita ya. Di 2010 itu kurang lebih sekitar 69,8 tahun. Nah, sekarang 2017 sudah 70,9 tahun. Dan sekarang 2022 pasti lebih lagi ya. Jadi artinya nanti kita kemana-mana akan ketemu banyak lansia.
ya, Hmm. nanti ke depannya. Untuk mengetahui tentang lansia, kita harus mengenal suatu ilmu yang mempelajarinya, semua yang berkaitan dengan lansia ini, yaitu adalah ilmu geriatri namanya. Ini mempelajari tentang perubahan-perubahan apa yang terjadi di dalam tubuh seseorang lansia dan juga kira-kira penyakit apa saja yang berhubungan. Ya, karena penyakit ini nggak bisa dihindari ya. Dari bayi ada penyakit pada bayi, pada remaja ada penyakit remaja, pada dewasa ada penyakit dewasa, pada penyakitnya berbeda-beda ya. Jadi selalu kehidupan kita itu siklusnya dihadang oleh penyakit-penyakit yang jenisnya berbeda-beda. Sekarang kita lihat apa yang disebut menua ini ya. Jadi kita tuh menua itu apa? Jadi sebetulnya kalau kita menua itu secara tidak langsung sel-sel kita, jaringan-jaringan kita yang di dalam tubuh itu semua mengalami kemunduran. Jadi semua yang ada di tubuh kita, mulai dari rambut sampai ke ujung kaki, dan di tengah-tengahnya semua ada paru, ada jantung, ada liver, ada usus, semuanya mengalami kemunduran. Ya. Dan itu yang disebut apa kita kodrat atau apa ya, karena itu merupakan suatu siklus kehidupan sampai dipanggil oleh Tuhan ya. Nah, proses terjadi penuaan ini adalah suatu misteri. Walaupun ilmu kedokteran itu udah begitu pesat, kita akan diskusi bagaimana caranya memperlambat proses ketuaan. Tapi ketuaannya sendiri nggak bisa dihambat, nggak bisa diartinya di jangan gitu, nggak. Tapi diperlambat prosesnya ya, dengan nanti ada anti-aging ya, kita bisa. Nah, teori-teorinya ini apa yang kira-kira kita bisa terjadinya lansia ini, jaringan-jaringan kita tuh pada sedikit-sedikit rusak ya. Yaitu adalah konsep jam ya. Jam ini jam waktu, tapi jam waktunya jam waktu genetik gitu. Jadi dalam tubuh kita itu ada jam yang genetik. Misalnya saya hanya memberikan contoh. Darah merah kita. Itu darah merah itu, sel darah merah itu hidup, tapi dia punya waktu hidupnya. Mungkin sekitar 80 hari gitu kan. Terus dia harus mati gitu selnya. Dan diganti sama yang baru. Ya, kulit kita misalnya. Ini kulit sering kalau kita sebutnya kasarnya gampangnya ada kulit kering atau daki lah ya. Kalau bahasa sudah di sini. Nah, itu kulit-kulit kering itu ngelupas itu sebetulnya kulit yang mati itu. Dan diganti di bawahnya oleh kulit yang baru. Itu siklus kehidupan sel. Dan itu kalau misalnya sudah mengganti sekian ratus kali, sekian ribu kali, sel itu akan mati sendiri, meninggal, diganti sama yang baru. Jadi karena itu waktu sel itu tiap jaringan berbeda-beda. Dan waktunya sudah ditentukan. Kalau misalnya pembelahannya sudah 1000 kali, terus harus meninggal, ya selnya udah habis gitu. Nah, cuman sekarang ada teori-teori, ada teknologi bagaimana memperlambat ini waktu untuk mencapainya. Gitu. Karena tadi disebutkan, ini mempengaruhi semua. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita juga terpengaruh. Misalnya sistem kekebalan tubuh kita,
fisik kita, dan ini dikaitkannya semua rata-rata dengan yang disebut radikal bebas. Nah, radikal bebas ini apa? Itu adanya suatu yang disebut zat lah gitu ya, atau partikel yang dilepaskan kalau kita ada metabolisme dalam tubuh kita. Jadi kalau kita bergerak dan sebagainya itu namanya metabolisme. Bergerak terus gitu. Dan itu menghasilkan partikel bebas. Dan itu yang merusak semua. Kalau kitanya nggak hati-hati atau bagaimana kita mengantisipasi partikel bebas ini, radikal bebas ini dengan antioksidan atau anti radikal bebas dan sebagainya. Nah, terus ada juga percobaan-percobaan yang menarik. Ini dilakukan pada tikus ya. Tikus itu dibuat lapar gitu. Dibuat lapar. Bagaimana dia hidupnya dibandingkan sama yang makan normal. Ternyata yang dibuat lapar atau dibikin kurus, hidupnya lebih panjang dibandingkan yang diberikan makan normal. Jadi artinya apa? Kalau kita gemuk, itu sebetulnya umurnya lebih pendek dibandingkan kalau kita kurus atau berat badannya normal. Ya, bonusnya itu. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang lansia. Kalau kita lihat dari fisik tadi udah kelihatan ya. Bahwa kita kalau menua, ya mulai dari kulit, rambut dan sebagainya itu udah kelihatan semua. Nah, sebetulnya ini yang saya sebutkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya paru-paru, ini sistem pernapasan. Ini sistem pernapasan juga napasnya nggak seperti anak muda. Otot-otot pernapasannya sudah berkurang. Gerakan pernapasannya sudah berkurang. Kemampuan kita untuk batuk juga berkurang. Dan ini tendensi untuk terjadinya infeksi. Begitupun dengan pendengaran. Pada usia udah lansia, pendengaran itu sedikit-sedikit menurun. Makanya kenapa kadang-kadang orang lansia itu sering jerit-jerit gitu ya. Ngomongnya tuh keras-keras karena pendengarannya sendiri itu rendah, menurun. Jadi supaya kedengar sama kupingnya sendiri, dia harus seperti teriak. Atau orang lain yang bicara dengan nada tuh harus sedikit teriak. Ya, itu karena terjadi pengapuran. Jadi si gendang-gendang itu sudah pengapuran, terus tulang-tulang pendengaran juga pengapuran, jadi tidak lentur lagi. Itu yang membuat menjadi pendengaran berkurang. Dan itu alami. Penglihatan, kita lihat penglihatan kalau nggak punya penyakit pun, penglihatan itu akan menurun dengan adanya katarak. Katarak senilis itu adalah katarak karena usia. Dia akan menurun. Ya, cuman sekarang kalau lensanya diganti, bisa kembali lagi. Hanya pembuluh darah yang di dalam, di retina, itu juga masih sulit ya, karena mengikuti proses ketuaan. Begitupun dengan lidah kita, mengecap, membau, merasa. Itu karena syaraf-syarafnya juga menurun, itu semua rata-rata menurun. Jadi kayak kecap itu rasa nanti bisa beda-beda. Tergantung syarafnya yang mana yang kena. Begitupun kalau kita menghirup bau, mencium bau itu pun bisa berbeda-beda juga. Dan kalau kita meraba, rasa peka di tangan, di mana itu sudah menurun semua. Ya, dan itu semua mengenai sistem syaraf ya. Dan bagaimana jantung juga, karena suatu organ itu jantung juga mulai mengecil deh. Kemampuannya juga mulai berkurang. Syaraf kalau kita dimaknai dengan otak juga mengecil ya. Makanya sering terjadi pikun ya, demensia dan sebagainya. Nah, kandung kencing pun sama.
Karena sering kalau misalnya kandung kencing sama buang air besar itu mirip-mirip gitu klepnya ya. Jadi sering susah menahannya karena klepnya udah kendor ya. Dan fungsi ginjalnya juga sudah menurun ya, dan saluran cerna juga menurun. Jadi artinya semua menurun, termasuk kekebalan. Kekebalan tubuh pun menurun semua. Jadi dari A sampai Z kalau kita sebutkannya dari hulu ke hilir semua menurun. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kita rentan terhadap infeksi ya, dan kalau udah kena infeksi sembuhnya jadi sulit ya, susah karena kekebalannya juga menurun. Nah, sekarang penyakit-penyakit yang bukan infeksi, yaitu penyakit-penyakit degeneratif yang kita sebutnya, ini bukan infeksi. Misalnya stroke, ini stroke makin lama makin banyak. Penyakit jantung, ya. Ini sekarang nomor 1 dan 2 ya di Indonesia itu, jantung dan stroke itu, dan kanker ketiga. Yang lainnya mengikuti rematik, demensia, osteoporosis, kencing manis juga sekarang mulai naik. Katarak banyak, ketulian juga banyak, tapi lebih rendah daripada katarak. Ya. Nah, sekarang kita lihat terhadap status nutrisi ya, kondisi badan kita kalau dilihat dari nutrisi. Bagaimana? Itu yang kita lihat banyak, misalnya lansia itu ya 2, kekurangan atau kelebihan berat badan. Nah, kadang-kadang kita berpikir kekurangan berat badan itu bisa disengaja, bisa tidak disengaja gitu. Karena tadi, misalnya kita makan, rasanya sudah berubah menjadi tidak enak, liur menjadi kering ya. Jadi sering sakit nalen, gitu. Nalennya tidak mudah. Begitu lambung, dinding lambungnya juga tipis ya. Jadi makanan-makanan sedikit agak merangsang aja sudah kena lambungnya. Begitu turun ke usus, karena dinding ususnya juga tipis, untuk menyerap makanan juga terganggu. Jadi kalau anak muda mencerna makanan terus bisa diserap, itu bagus kemampuannya. Tapi kalau udah lansia, begitu makan, yang diserap itu mungkin terbatas. Misalnya anak muda 100%, mungkin yang lansia bisa 80%. Jadi karena itu cenderung terjadi kekurangan makanan. Ya. Dan misalnya vitamin, mineral, itu karena dindingnya mengecil, menipis. Belum terjadi sembelit lagi ya. Karena otot-ototnya juga kurang kuat. Jadi waktu mau BAB itu jadi buang air besar, itu sulit gitu. Dan dampaknya terhadap psikososial. Artinya sosial itu kan artinya kita sering berkumpul, bergaul, berkomunitas. Nah, karena lansia itu kan banyak kendalanya. Jalan sulit, mata sudah nggak bisa lihat, gitu ya. Dan sebagainya, penyakit sudah mendera. Jadi sosialisasi itu menjadi lebih sulit. Ya. Makanya di center-center, di fasilitas kesehatan itu harus ada sarana untuk senior ya, geriatri. Karena untuk ke tempat toilet pun beda, harus ada buat ngangkatnya ya, untuk sandarannya ya. Dan mata karena kurang jelas, makanya nggak boleh ada yang ketinggian supaya jangan tersandung dan sebagainya. Dan psikologi itu ya tadi karena banyak jadi mandiri ya, hidupnya sendiri, pasangan juga mungkin juga sudah mulai nggak ada ya, anak-anak sudah mulai pergi ya, sudah meninggalkan rumah, ini punya dampak, apalagi udah kena demensia ya. Jadi kalau kita melihat suatu penyakit pada lansia itu terutama lebih cenderung
penyebabnya itu dari dalam tubuh kita sendiri. Makanya kita disebutnya faktor endogen. Itu sebetulnya dalam tubuh. Dari luar bisa, terutama dari polusi, misalnya dari makanan, tadi juga dari luar. Tapi intinya banyaknya di dalam tubuhnya sendiri. Dan lansia itu kesulitannya apa? Sering tersembunyi dan tidak jelas penyakitnya. Jadi kalau ngeluh tuh misalnya sakit perut itu kalau anak muda bisa jelas, bisa nunjukin di mana sakitnya, bisa nunjuk persis itu di situ. Tapi kalau pada lansia kadang-kadang nggak sakit. Jadi penyakit itu udah berat duluan baru kelihatan. Nah, jadi ini kita harus arif ya di sini sebagai lansia karena mengenai banyak organ, jadi sifatnya multiple, jadi jarang satu gitu. Jadi ada ini, ada itu gitu. Nah, jadi karena itu juga menentukan penyakitnya, diagnosa penyakitnya juga akan sulit. Jadi harus banyak pemeriksaan ini, itu, ini baru nanti ketahuan. Dan kalau misalnya dokter menangani pun, akhirnya ujung-ujungnya selain punya spesialis geriatri, itu juga harus kerjasama tim. Kalau perjalanan penyakitnya ya seperti biasa, ada yang mendadak, akut, ada juga yang menaun ya. Atau kadang-kadang misalnya kita juga yang menaun tenang jadi artinya gejalanya ringan sekali, atau ada serangan yang akut ya, yang berat, bisa aja itu terjadi. Nah, tadi saya sudah sebutkan terjadi perubahan-perubahan di dalam tubuh. Nah, ini saya singgung sendiri, mungkin masa tubuh ya. Masa tubuh itu termasuk otot-otot kita sendiri ya. Karena pada lansia itu, walaupun kelihatan berat badannya tambah, kelihatannya gemuk, tapi ototnya itu sepertinya kecil. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi ototnya kalau kita periksa, kecil. Tapi yang besar itu justru lemaknya. Kalau yang kurus kan sudah jelas kurus. Tapi yang gemuk, yang berat badannya lebih, ototnya bisa kecil. Ya. Kalau yang tadi saya sudah sebutin, saluran cerna, ginjal, syaraf, dan sebagainya. Semua terjadi kemunduran dari organ-organ tubuh. Nah, tadi faktor lingkungan mempengaruhi, saya sebutkan juga. Ya, misalnya di sini disebutkan faktor sosioekonomi, bagaimana seorang pensiun, ya ekonominya kalau dulunya kuat, sekarang sudah lansia, mulai menurun, mulai tergantung kepada anak-anak, kepada siapa, dan ini juga punya pengaruh. Ya. Kalau faktor kesehatan tadi saya sudah sebutkan, jadi saya sudah lewat dulu. Ini contoh-contoh penyakitnya ya. Kita mulai dari atas otak ya. Nah ini otak paling banyak stroke sama demensia. Yang di sampingnya ada tulang, itu untuk menunjukkan bisa tulangnya sendiri kropos atau rematik ya. Karena sering terjadi rematik ya. Karena sendi-sendi, ke bawahnya lagi ke kanan itu jantung. Jantung itu sering serangan jantung atau jantungnya mengecil. Jadi kapasitas jantungnya juga menurun. Ke bawah itu menunjukkan pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan menyempit. Dan ini pembuluh darahnya menyempit itu di seluruh tubuh ya. Bukan di satu tempat ke tempat, ya, tapi di seluruh tubuh. Ke kiri kita lihat ginjal, fungsi ginjal yang harusnya membuang racun-racun. Ini fungsinya juga menurun. Nah, ke atasnya lagi adalah mata. Itu sering kena. Ya. Jadi retinanya sering kena, dan yang atasnya itu adalah katarak. Ya. Jadi untuk melihat menjadi sulit. Ini proses pembuluh darah bagaimana terjadinya di sumbat. Ini ada yang disebut lemak jahat, ada yang disebut lemak baik. Gitu ya.
ini lemak jahatnya itu di dinding pembuluh darah itu tertimbun. Dan ini menyebabkan penyumbatan, aliran darah kurang. Kalau misalnya ini kesumbat, jadi nanti yang di ujung sananya itu kekurangan darah, kekurangan makanan, terjadi kerusakan. Kalau itu di otak, ya berarti stroke. Kalau di ginjal, ya gangguan ginjal. Kalau di jantung, ya jadi gangguan jantung. Kalau di pembuluh darah kaki, ya jadi gangren, ya, dan sebagainya. Jadi artinya kita harus memperhatikan lemak-lemak ini yang kita konsumsi. Ini juga terjadi penyumbatannya di otak, ya. Sebetulnya sama prosesnya. Ini kita lihat yang merah-merah ini yang dibulatin, ya dikasih lingkaran, itu sebetulnya sumbatan-sumbatannya. Nah ini kita lihat juga ada rematik di tangan-tangan pada bengkak, kaki pada bengkak. Nah di sebelah kiri ada tulang yang kiri bagus, yang sebelahnya itu udah mulai keropos, mulai tulangnya juga. Kita juga di bawah lihat ginjal udah pada rusak, dan di sampingnya pinggangnya sering terjadi syaraf kejepit, ya. Ini kanker juga makin banyak sekarang. Ya, jadi kanker-kanker ini di usus, kita lihat yang jendol-jendol ini di kiri atas, itu seperti berunkol, nah itu adalah tumornya, ya. Dan kita lihat itu ada alat yang hitam seperti kabel itu untuk melihat tumor-tumor itu pakai alat endoskopi namanya. Dan di samping kanan sebelah sini ada yang payudara. Itu jadi kanker itu bisa di mana-mana di seluruh tubuh. Nah ini hanya menunjukkan gambar ini adalah tulang. Tulang yang di atas itu masih utuh, ya, tapi diibaratkannya adalah dengan bata-bata. Tapi begitu ke bawah, jadi batanya ngilang, gitu, karena jadi keropos, ya. Makanya sering cepat patah tulang, ya. Dengan kadang-kadang misalnya terjatuh, keseleo, segala, itu tulang tuh langsung patah karena rapuh. Jadi sebetulnya pencegahannya harus bagaimana? Salah satu, ya, sebetulnya dengan pengenalan terhadap makanan, ya, makanan yang sehat. Nah ini strateginya bagaimana? Sebetulnya kalau kita pengen lebih baik, makanan itu harus diatur mulai dari usia dini, ya, sedini mungkin. Anak itu sudah mulai diatur cara makanannya dan mulai gemuk, ya. Sekarang itu sudah mulai pada gemuk, ya. Dan itu sebetulnya tadi pada saat walaupun semudah apapun si lemak-lemak yang jahat itu, si butiran endapannya itu udah terjadi di dinding pembuluh darah. Itu makin cepat. Jadi sebetulnya sudah terjadi sejak dini itu. Nah, caranya gimana? Ya, itu healthy aging, ya. Jadi artinya menua tapi sehat. Kita harus sehat gitu. Yang tadi sebutkan oleh Ibu Teti itu bugar, ya. Kita lanjut tapi bugar, ya, tapi sehat gitu. Dan ini mengikuti adalah pencegahan gitu, ya. Seperti begitu. Kalau sakit diobatin, kalau sudah diobatin masih ada direhabilitasi, ya. Nah, cara makanannya tuh gimana? Sebetulnya sengaja saya tampilkan piring ini karena ini mudah, ya. Daripada ngitung-ngitung susah itu. Kalau piring itu enak gitu. Ini piring bulat. Kita bagi 4. Gitu. Seperempatnya kita kasih buah-buah, seperempatnya kita kasih sayuran, seperempatnya ini juga untuk karbo, ya. Karbo itu artinya tepung-tepungan, ya. Dan seperempatnya lagi adalah untuk daging-dagingan. Nah, ini mudah sekali gitu.
Karena kalau kita misalnya pakai ukuran-ukuran, kadang-kadang kita pusing ya, ngitungnya. Tapi kalau udah piring ini 1/4, kayaknya mudah. Ya. Nah, selain ini, dianjurkan juga misalnya gini, kita jangan berpikir bahwa makanan itu kalau kita lansia itu bisa terjadi pertumbuhan fisik ya. Itu tujuannya bukan ke sana, tapi adalah untuk mengganti jaringan yang rusak tadi. Ya bagaimana jaringan yang rusak itu diminimalkan. Ya, atau ya berusaha untuk memperlambat proses penuaan itu. Ini kita lihat misalnya di tulang ya. Ini nggak sadar nih, biasanya nggak sadar bahwa kalau kita usianya makin tua sedikit menjadi bungkuk. Ya, ini hampir semua terjadi begitu. Ya, jadi namanya kalau di kedokteran itu kifosis ya. Itu terjadinya. Karena tulangnya tadi, tulangnya juga jadi menyempit, menjadi lebih pendek ya. Biasanya kita jadi lebih pendek kalau usia. Jadi kalau misalnya 170 cm, mungkin secara kalau diukur lagi ya bisa jadi 165 gitu, 63 ya, menurun selain tadi bungkuknya. Nah, ini kita harus pahami gitu. Pada lansia itu sebetulnya kebutuhan makanan kita tuh makin sedikit. Itu harus dipahami. Jadi kadang-kadang kita makan satu piring seperti tadi piringnya itu, dan itu dibawa terus sampai tua kan. Piringnya penuhnya segitu juga gitu. Padahal makin tua kebutuhannya makin sedikit. Kita makin tidak bergerak. Gitu. Jadi di sini disebut ada pengurangannya, ada yang 5%, kalau usia 40 sampai 59, dari 60 sampai 7 kurang 10%. Jadi sebetulnya kebutuhan kita menurun gitu. Itu dengan catatan kalau kitanya tidak mengembangkan otot. Kalau kita berolahraga, otot kita dikembangkan dan besar, dan kita bisa ukur, itu sebetulnya kebutuhan kalori itu ngikutin besarnya otot. Ya. Jadi kalau ototnya bagus, bahkan kita bisa normal gitu kebutuhannya. Jadi itu memperlambat gitu aging-nya. Yang disebut karbohidrat itu apa? Jadi karbohidrat itu diperlukan untuk sebagai tenaga ya. Kalau kita bergerak, kalau kita apa itu memerlukan tenaga, dan itu sumbernya itu dari tepung-tepungan ini. Nah, jadi gula-gulaan, tepung-tepungan itu ada yang disebut kompleks ya. Artinya yang kompleks, ada yang sederhana gitu. Kalau gula pasir itu disebutnya gula sederhana. Tapi kalau kompleks itu artinya gula yang ada seratnya. Misalnya beras. Itu kalau kita taruh di air itu dia nggak larut. Tapi kalau gula pasir kita taruh di air dia larut. Kalau ditaruh di air kan larut. Berarti itu gula sederhana. Tapi kalau misalnya nasi gitu, kita taruh di air kan tidak larut ya. Jadi di situ dia ada serat sebetulnya. Nah, kita harus makan. Ya, mungkin nanti dalam pertanyaan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Protein itu adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Ini memerlukan protein. Ya, tapi kadang-kadang kalau lagi misalnya tubuh kita kekurangan sumber tenaga, sumber energi, itu protein itu dipakai untuk jadi sumber energi, rugi ini kita. Makanya kenapa kita kalau misalnya puasa lama atau kurang makan lama, ototnya mengecil, ya proteinnya dimakan gitu. Kita rugi di sini. Nah, protein ini adanya dari mana?
Kita bisa dari nabati, bisa dari hewan. Itu berarti dari tumbuh-tumbuhan ya, kayak vegetarian gitu. Vegetarian itu kan dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang-kacangan, tahu, tempe gitu kan. Biasanya orang-orang vegetarian yang banyak mengkonsumsi protein nabati. Nah, kalau hewani ya berarti dari hewan-hewan ya, apa daging, telur, susu, produk-produknya semua. Nah, lemak yang artinya jahat ya, artinya yang kolesterolnya tinggi. Sebab lemak itu selain sumber energi, dia tuh diperlukan untuk pembentukan hormon ya, hormon dan asam empedu. Jadi kalau kita kurang ini, kadang-kadang hormonnya juga jadi kurang gitu, hormon-hormonnya. Jadi tetap perlu, cuman harus dibatasi gitu. Jadi kalau misalnya lemak-lemak itu nanti kita cerita lebih panjang bagaimana cara memilihnya, lemak nabati dan hewani ya. Sebetulnya kalau disebut baik, baik. Hanya ada dosisnya gitu. Takarannya yang harus diperhatikan. Nah, tadi lihat kolesterol itu kan dari buah-buahan, dari sayuran. Tadi saya sudah sebutkan itu setengah piring dan itu kalau sehari itu sekitar 20-30 gram ya diperlukannya. Mineral kalau konsumsinya seperti tadi ada buah-buahan dan sayuran, biasanya vitamin dan mineral itu cukup. Cuman pada lansia ada sedikit beda ya. Seperti tadi misalnya perlu lebih banyak kalsium ya, kalau kapur-kapuran karena kan rapuh tadi tulangnya. Jadi perlu kalsium lebih banyak, perlu vitamin D juga lebih banyak. Ya. Jadi sebenarnya tergantung juga tadi penyakit-penyakitnya. Kalau gangguan penyerapan, kita harus berikan vitamin yang larut dalam air, apakah vitamin yang larut dalam lemak. Itu nanti harus di-adjust ya. Dan bagaimana kalau misalnya kita lihat tadi oksidan partikel bebasnya tinggi, kita bagaimana harus mengurangi dengan antioksidan. Dan yang penting juga adalah air ya. Karena tadi kurang minum, kurang apa, nah itu paling sedikit ya 8 sampai 10 gelas per hari ya. Supaya ginjalnya terawat. Olahraga diperlukan ya. Jalan kaki, nggak usah lari gitu ya. Jalan kaki aja. Ya, jadi supaya sendi-sendinya juga jangan kena ya. Kalau bisa misalnya digerak-gerakin sendinya, supaya sendinya juga olahraga, dan gerakan-gerakannya itu adalah lebih cenderung bagaimana supaya jangan kaku ya, dan mengembangkan kekuatan otot itu bukan seperti anak muda gitu, beda. Dan belajar koordinasi dan keseimbangan ya. Dan kalau olahraga juga sebetulnya tulang itu diperlambat terjadi osteoporosisnya. Nah, sebagai kesimpulan terakhir bahwa di Indonesia meningkat terus dan ini masalahnya menjadi penyakit infeksi dan degeneratif yang dominan. Ini kita harus memahami ilmu geriatri, mempelajari lansia, dan salah satu intervensinya selain tadi obat-obatan dan sebagainya adalah gizi ya. Sasaran utamanya adalah tadi kebugaran, healthy aging. Artinya kita menua tapi harus sehat. Mungkin sekian ini yang terakhir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin kita akan buka diskusi dan saya kembalikan ini kepada moderator dulu ya, kepada Ibu Teti. Silakan.
Selamat siang. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama ada pertanyaan apa saja yang boleh dan tidak boleh bagi mereka yang pasca dioperasi atau yang kena stroke ringan. Itu dok, Ya. makanan apa saja gitu. Jadi pasca operasi sama stroke ya. Stroke ringan ya. Kita rinci lagi ya. Pasca operasi itu operasinya operasi apa gitu. Operasi itu kayak tadi. Ya. Tanya, Ibu Kipling barangkali operasi apa Bu? Supaya dokter lebih jelas. ya, Bantu Citeti, usus buntu. Oh, usus buntu. Itu dok, usus buntu katanya dok. buntu mah sebetulnya tidak terlalu ini ya. Artinya kalau sudah operasinya selesai, terus juga sudah boleh makan, makannya kan dimulai dengan yang lunak dulu, terus menjadi makin keras ya. Itu normal lagi seperti awal. Kalau usus buntu ya, usus buntu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Yang susah itu kalau misalnya ususnya dipotong gitu ya, terus disambung, terus misalnya dipotongnya juga ada 1 meter, gitu. Ya. Itu letaknya di mana, di atas atau di bawah. Tapi kalau usus buntu kayaknya nggak ada apa-apa, biasa lagi ya. Jadi kalau misalnya paling puasa 1-2 hari, terus 3 hari, biasanya seminggu juga sudah ini. Sudah seminggu itu udah normal lagi. Makanannya biasa lagi. Ya, kalau usus buntu ya. Tapi kalau misalnya ini stroke nih. Nah, makanan untuk stroke ringan itu, jadi kita harus tahu dulu. Ini pasiennya itu bisa menelan atau tidak dulu. Harus hati-hati itu dulu. Mau makanan cair, mau makanan padat, itu atau lunak padat. Kalau nggak bisa menelan kan bahaya. Itu masuknya ke paru-paru. Itu dulu, bisa nelan nggak dulu. Kalau misalnya bisa menelan, ya, nah berarti kita lebih cenderung memberikan makanannya yang tidak mudah keselak ke paru-paru. Biasanya usus setengah padat. Karena kan ususnya bagus. Ususnya bagus, biasanya nggak terlalu ini. Kalau cair, encer itu lebih mudah masuk ke paru-paru. Nah, jenis makanannya, nah, seperti tadi, hati-hati dengan faktor risikonya, misalnya kolesterol, trigliserid, asam urat, gulanya, biasa sering ada DM juga. Nah, itu yang harus menyesuaikan dengan penyakit semua. Itu ada penyebabnya biasanya. Ya, penyebabnya itu kita makanannya ngikutin. Jadi sebetulnya kalau makanan, kalau sekarang teori yang baru, makanan itu lebih cenderung individual ya. Gitu. Karena orang itu pasti berbeda. Nah, cuman kalau kita pencegahan ya, kalau pencegahan itu bisa massal gitu, seperti begini buat semua orang. Tapi kalau udah penyakit gitu, itu lebih cenderung individu per orang. Dan kita harus tahu persis gitu faktor-faktor resikonya apa saja yang dimiliki, sehingga itu yang kita kendalikan dengan pemberian nutrisi ya sama obat-obatannya. Mungkin itu Bu Tati. Oh, iya. Bu Rahel, apakah itu sudah jelas? Barangkali Bu Rahel.
Kalau tidak ada, saya kira Terima- kita akan Ya. mengacu ke pertanyaan Terima kasih. selanjutnya. Ada yang mempertanyakan menu yang baik untuk memperlancar BAB, katanya Dok. Barangkali ada saran menu yang baik. Ya kalau BAB sebetulnya harus berserat. Ya. Kalau misalnya seratnya itu paling sedikit yang tadi, kalau bisa mencapai 30 gram itu ya seperti piring itu. Kalau bisa sebanyak itu biasanya nanti BAB-nya mudah. BAB-nya misalnya sulit, nah hati-hati harus dicari nih. Kenapa? Apa ada sumbatan, apa ada penyakit-penyakit tertentu. Itu ya. Ya, ya, kalau dari makanan sebetulnya itu. Tapi kadang-kadang kalau dengan makanan nggak bisa, hati-hati apa Mengandung serat. gitu. Di luar itu. Itu ada yang lain lagi, silakan. Oh, apakah sayur mayur dan buah-buahan yang baik juga itu bisa menurunkan trombosit atau wasir juga, Dok? Apakah itu juga tergantung dengan makanan yang sayur mayur dan buah-buahan yang baik, atau yang gimana itu supaya mencegah wasir dan trombosit, menurunkan trombosit? Saya bicara wasir dulu ya. Wasir itu penyebabnya dulu. Jadi kalau kita misalnya mengatur ini, kalau dikaitkan dengan penyakit, biasanya kita harus melihat dulu. Ini wasir itu ada 2 jenis. Ada yang di luar, Dalam. kita lihat kelihatan gitu. Ada yang di dalam gitu. Beda gitu. Yang di luar biasanya itu sumbatan, pembekuan darah. Kalau yang di luar. Tapi kalau di dalam biasanya pembuluh darahnya yang melebar. Nah, jadi wasir itu sebetulnya pembuluh darah yang melebar. Apa pembuluh darah itu melebar? Pembuluh darahnya yang lemah. Pertama. Harusnya kembali ke arah jantung, itu ada yang nyumbat. Misalnya di perut atau di bagian atasnya pembuluh darah baliknya itu nggak lancar. Jadi karena nggak lancar, mulailah pembuluh darah yang di wasir itu melebar. Nah, yang berikutnya itu perut yang tinggi. Karena perut yang tinggi itu misalnya kita mengedan ya. Mengedan atau perutnya ada tumor, ada cairan, asites. Orang yang sering batuk sedikit-sedikit tapi sering. Kalau batuk-batuk sedikit tapi sering, itu sering menggunakan tenaga perut. Kalau tenaga perut kita pakai, itu tekanan itu akan diturunkan terus ke bawah. Ya, itu akan melebar. Gitu. Nah, sekarang kita hubungannya dengan makanan gitu. Jangan-jangan bukan dari makanan, dari yang tadi itu semua. Ya, jadi kalau misalnya dengan makanannya, paling-paling kalau misalnya tadi sembelih atau misalnya susah buang air, karena susah buang air, orang itu mengedan gitu. Ya, tadi seperti disebutkan, salah satu mengedan itu adalah melebarkan pembuluh darah di varisesnya, di ambeien-nya. Jadi nggak akan selesai. Jadi kalau BAB harus nggak boleh mengedan, keluar ke ininya. Jadi keluar. Nah, untuk mempermudah itu makanannya yaitu supaya mudah banyak serat,
dan minum supaya si kotorannya jadi lembek dan walaupun besar tapi lembek. Jadi kalau besar itu adalah merangsang usus untuk artinya mendorong ke arah luar. Kalau ada usus itu nggak dipacu untuk mendorong makanan. Jadi karena itu harus ada seratnya sehingga membentuk fesesnya itu lebih besar. Ya. Dan minum air supaya lembek. Ya. Jadi salah satu itu. Jadi perhatikan dulu tadi penyebabnya. Kalau yang bagian luar kayaknya nggak terlalu ini. Kalau yang hemoroid eksternal ya, kita kadang-kadang sebutnya hemoroid eksternal. Itu mah karena trombosis itu. Justru itu mah harus disayat, dikeluarin bekuannya. Beda. Yang kita ambeien ini kebanyakan kita sebut hemoroid internal. Yang dalam gitu. Nah, sekarang tadi dikaitkannya dengan trombosit ya. Kalau trombosit dari makanan-makanan sih kayaknya nggak terlalu ini ya. Misalnya kan banyak udah makan buah ini, trombosit jadi naik, jadi itu. Kayaknya kalau dari makanan nggak terlalu dampaknya nggak terlalu signifikan. Obat-obatan juga susah gitu ya untuk menaikkan trombosit itu wah udah susah sekali. Apalagi dengan makanan vitamin K ya. Vitamin K bisa, tapi kalau trombositnya itu sulit. Kadang-kadang dengan buah-buahan misalnya jambu merah dan sebagainya. Ya, bisa tapi minimal. Ya mungkin itu Bu Teti jawaban saya. Sudah jelas belum? Ya, ada juga yang menanyakan berkaitan dengan vitamin, Dok. Apakah ada vitamin-vitamin khusus yang baik untuk lansia? Ya, jadi kalau vitamin untuk lansia itu sebetulnya kalau kita dari makanan semua ceritanya dicukupi, cuman sedikit yang tadi kalsiumnya harus naik gitu. Jadi kalok-kaloknya itu misalnya harus naik, vitamin D. Kalau misalnya mau dihubungkan dengan makanan, ya bisa dengan susu ya. Karena susu kalsiumnya juga naik gitu, ada tinggi. Ya, susu itu kalsiumnya tinggi, jadi kita bisa dari situ juga dapatnya. Tapi kalau enggak ya suplemen. Pakai suplemen tambahan kalsiumnya karena kebutuhannya kurang lebih 1 gram sampai 1-2 gram kalsium itu pada lansia ya. Tapi harus dibarengi juga dengan vitamin gitu, vitamin D. Nah, sekarang kalau misalnya yang lain-lainnya apa? Ya mungkin bangsa B12 kayak gitu juga harus ada ya. Karena kebanyakan juga pada lansia itu juga menurun nih. Ya. Tapi paling bagus sih kalau kita tuh mengukur ya. Kalau saya sendiri sebagai dokter gizi klinik, saya akan ukur kadarnya dalam darah. Mana yang rendah, saya yang suplemen. Ya, jadi kalau misalnya kita kadang-kadang mengira-ngira, oh ini kira-kira rendah gitu. Jadi kita tambah, kalau sebetulnya normal. Gitu. Nah, misalnya pikiran kita ini, kalsium ini turun kan pada lansia ya. Biasanya rendah, jadi kita kasih aja gitu. Padahal waktu kita ukur dalam darahnya normal gitu. Begitu dikasih kan berlebihan. Jadi nanti batu ginjal gitu. Ya. Jadi ya, harus. Jadi artinya harus hati-hati aja gitu ya. Mungkin itu. Itu ya. Ya. Kemudian yang sering dilakukan oleh lansia biasanya minum amlodipin itu, Dok. Ada yang tiap hari makan yang 5 miligram sehari 1 itu apa
Boleh atau gimana itu? Apa ada efek sampingnya enggak? Itu obat tekanan darah tinggi ya. Ya, Ya, jadi sekarang kita ke obat tekanan darah tinggi ya. Nah, kaitannya dengan nutrisinya apa? Nah, ini obatnya atau nutrisinya? Kalau nutrisi ya, kalau tekanan darah tinggi berarti garam ya. Garam yang harus dikurangi konsumsinya. Tapi kalau misalnya amlodipin itu diberikannya atas nasihat dokter atau sendiri gitu. Itu dulu. Kalau atas nasihat dokter makan lain. Memang sudah diperhitungkan semua. Apa ini 5 miligram, apa ini 10 miligram. Kalau efek samping ya pasti ada. ada. Cuman kalau lansia biasanya sekarang patokan tekanan darahnya beda. Kalau zaman dulu semua harus 120, 180. Ya. Tapi kalau sekarang boleh rada naik sampai 140 untuk lansia. Kalau dulu harus 120, nggak peduli usianya berapa. Tapi penelitian terakhir melonggarkan, boleh di 140-an gitu. 140 ya. Obat itu harus rutin dimakan ya. Kalau kaitannya dengan nutrisi ya berarti garam ya. Garam biasanya yang harus hati-hati. Ya, ada lagi mungkin. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Linda Hestiana berkaitan dengan makanan yang mengandung fermentasi. Bagaimana dengan makanan yang mengandung fermentasi? Mungkin ada manfaatnya? Tidak. Ya sebetulnya tergantung fermentasinya apa. Misalnya kita sekarang kayak kita misalnya oncom gitu ya, tempe, itu kan fermentasi. Ya itu difermentasi. Nah sekarang misalnya yogurt, itu juga difermentasi oleh bakteri. Jadi fermentasinya yang seperti apa gitu. Pengertian fermentasi itu kan kita kembangkan dengan bantuan bakteri ya. Jadi kalau misalnya kita tempe-tempe gitu kan semua difermentasi, oncom dan sebagainya, produk dari kedelai ya. Nah, juga cuma harus hati-hatinya fermentasi itu tergantung jenisnya dulu lah, saya pikir. Kalau yang tadi kan biasa-biasa saja, nggak ada ini. Tergantung tujuannya gitu. Apa yang mau dihitukannya, fermentasinya jenis apa gitu. Dokter, tambahan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, apakah betul lansia perlu banyak mengkonsumsi makanan yang difermentasi? Mengapa dan tujuannya atau manfaatnya apa? Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau lansia itu tadi kita lihat begini, ususnya itu kan sudah dinding ususnya ceritanya sudah menipis ya. Jadi kita jonjot ususnya tuh udah menipis itu. Jadi pada saat itu makanan itu sebaiknya kalau kita tuh kalau mencerna usus itu tidak terlalu bekerja keras ya. Ceritanya itu. Tapi kenyataannya sebetulnya nggak ada yang spesifik seperti itu. Ya, jadi kalau kita makan biasa juga nggak masalah, asal seimbang gitu. Sama diperlukannya sesuai dengan artinya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya sekarang sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu apa perlu difermentasi gitu? Kan enggak juga gitu. Daging-dagingan misalnya kita mau daging ikan, mau daging apa-apa perlu difermentasi. Enggak juga kan. Itu biasanya fermentasi itu hanya sambilan-sambilan yang lain.
Ya. Mungkin kalau misalnya kita mengenal juga protein yang berasal dari nabati jamur ya, itu juga protein gitu. Nah, itu fermentasi ya ada mungkin ya di situ jamur. Tapi kan untuk daging-daging dan sebagainya kan tidak. Bahkan makin segar makin bagus. Ya, misalnya ikan-ikanan gitu ya. Makin segar kan makin bagus. Mungkin itu jawaban saya. Boleh tambah lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Ya, saya pernah mendengar bahwa lansia itu enzim pencernaannya sudah berkurang. Jadi baik untuk mengkonsumsi makanan yang difermentasi. Apakah betul info tersebut? Terima Yes. kasih. Ya, jadi seperti saya tadi sebutkan, semua organ menurun gitu kan. Nah, itu kalau menurun itu bukan berarti organ itu tidak berfungsi. Misalnya tadi organ pencernaan. Nah, sekarang lambung. Nah, lambung itu misalnya enzim-enzimnya ada, di usus ada, ya di liver, empedu juga ada. Tapi apa semuanya menurunnya sebegitu drastis? Enggak. Misalnya kalau dia menurun menjadi kapasitasnya 80%, kita makannya ya 80%. Nggak usah misalnya fermentasi semua. Pengertiannya nggak begitu. Ya, karena kan masih berfungsi. Kecuali kita bisa buktikan gitu. Bisa buktikan dengan pemeriksaan feses bahwa pencernaan itu tidak terjadi. Banyak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna. Sebetulnya mudah. Meriksanya tinggal kotorannya aja diperiksa. Di situ kita makan, lemaknya itu ada enggak? Terus kita lihat seratnya dihancurkan nggak, diserap nggak gitu sebagiannya. Kita bisa lihat semua di situ. Kalau di situnya normal ya berarti nggak ada masalah. Justru kalau misalnya ususnya sakit atau livernya sakit, itu yang sakit ya, bukan yang normal. Itu justru ada formula-formula khusus. Bahkan yang disebut rantai pendek. Jadi siap untuk diserap aja. Ya. Jadi itu langsung kita berikannya rantainya yang rantai sedang, rantai pendek di ususnya. Ya, supaya itu yang terjadi. Tapi itu untuk yang sakit gitu. Tapi kalau yang sehat seperti kita healthy aging itu makanan biasa aja menurut saya. Ya, nggak sampai pengaruhnya sampai ke sana. Ya mungkin itu jawaban saya. Moga-moga bisa jelas. Ya, terima kasih, Dok. Masih. Sepertinya saya kira masih ada pertanyaan. Namun kalau kita lihat waktunya barangkali sudah cukup siang ya. Ya. Bagaimana Dok? Apakah kita mau dilanjutkan lagi pertanyaannya atau kita cukup tutup sampai di sini saja? 2 pertanyaan lagi aja. 2 lagi. Dua lagi ya. Saya persilakan pertanyaan dari kolom chat ya, kalau masih ada. Selamat siang dokter, saya tuh punya trombosit selalu tinggi ya, tiap kali dicek 600 lebih gitu. Itu gimana ya dok ya untuk itunya, untuk mencegah supaya bisa turun gitu. Karena kalau trombosit tinggi, kolesterol tuh selalu tinggi aja, meskipun kita diet tapi kolesterol tetap tinggi dok. Minta penjelasannya dok, terima kasih. Ya. Jadi saya justru pengen tahu selain trombosit itu bagaimana tentang eritrositnya sama leukositnya gitu. Ya. Itu yang pertama dulu. Apa juga ikut meningkat atau normal? Ya.
Nah, terus misalnya trombosit meningkat itu apa baru-baru ini atau sejak lebih dulu? Udah hampir 10 tahun, Dok. Nah, berarti kan sudah 10 tahun. Nah, trombositnya itu bagaimana tentang sumsum tulangnya? Apa sudah diketahui? Karena si trombosit itu diproduksinya di sumsum tulang. Jadi sumsum tulangnya kita harus tahu di pabriknya atau di mananya gitu. Kita harus tahu itu. Nah, nanti misalnya sekarang gini, ini sudah ada operasi limpa enggak? Enggak. Enggak ada. Nah, kalau nggak ada operasi, biasanya kalau ada operasi limpa, trombosit sering naik. Karena nggak ada yang menghancurkannya gitu. Biasanya kalau kita ada trombosit itu nanti dihancurkan oleh RES namanya, Reticular Endothelial System. Nah, berarti itu tidak berfungsi gitu. Yang menghancurkannya, harusnya kan hancur. Tapi ini nggak hancur. Nah, jadi kalau trombositnya segitu, nah menurut dokternya jadi apa? Setelah pemeriksaan 10 tahun itu? Iya, kalau menurut dokter sih ada ini kolitis akut. Apa? Kolitis akut. Kolitis. Ya. Ya kalau kolitis biasanya nggak sampai begitu, begini trombositosis. Kolitis ya? Iya. Kolitis akut tapi 10 tahun itu ya? Iya. Kan aneh gitu. Kalau akut kan berapa hari, berapa bulan. Kalau 10 tahun kan nggak ada yang akut. Ya cuma saya malas mesti dioperasi jadinya nggak mau. Bukan, kolitisnya apa termasuk kolitis ulcerativa atau Crohn disease atau Weber disease, itu yang mana yang masuknya? Waktu di dokter ceritakan itu yang mana kira-kira golongannya gitu. Tapi rasanya enggak inilah. Kalau kolitis sekian lama saya pikir lebih cenderung itu suatu imunologi ya. Nah, imunologi dokter mungkin cerita itu kayaknya. Udah 10 tahun gitu. Tapi kalau intinya kalau diet itu trombosit untuk diturunkan kayaknya enggak. Saya nggak pernah tahu ya. Nggak bisa ya dok ya? Nggak bisa itu. Untuk Karena trombosit. paling trombosit kalau mau itu dicegahnya hanya pembekuannya. Supaya jangan terjadi pembekuan. Jadi antiplateletnya. Jadi untuk mensupresinya itu justru kita harus tahu sumsum tulangnya ya, kalau saya sih. Karena itu kolitis kan reaksi imunologi saya lihat kalau sekian lama itu kemungkinannya ya. Jadi nggak sesederhana itu. Dan kalau dioperasi pun kalau kolitis itu biasanya sepanjang usus besar itu berapa meter yang mau dipotongnya gitu. Kalau menurut dokter sih kira-kira 30 cm. Ya, 30 cm ya. Nah, itu kolitis, mungkin kolitis ulcerativa saya lihat. Ya. Kira-kira Rupanya di usus besar kan? Iya. Iya. Di usus besar biasanya. Rupanya materi webinar kali ini mendapat respon yang sangat baik saya kira ya. Banyak pertanyaan, hanya sayang waktu barangkali sudah tidak mengizinkan lagi. Jadi pertanyaan kita batasi sampai sekian saja. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum sempat pertanyaannya diungkapkan. Kini kita masuki acara Terima kasih. Yaitu kesimpulan atau resume yang saya dapat simpulkan, yaitu berkenaan dengan populasi lansia di Indonesia makin hari itu makin meningkat. Berarti orang-orang lansia makin banyak. Kemudian yang kedua, banyaknya timbul masalah penyakit, baik itu degeneratif, infeksi, ada psikologi, ada penyakit sosial, ekonomi, dan banyak hal lagi.
Namun ada titik terangnya dengan kemajuan teknologi, dengan adanya ilmu geriatrik yang membahas penyakit-penyakit lansia, itu merupakan pencerahan bagi kita. Kemudian selanjutnya, salah satu hal yang perlu kita pahami sebagai lansia, kita harus rajin mengikuti penyuluhan gizi. Kemudian bagaimana diperlukannya pencegahan dan mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan berkaitan dengan usia lanjut. Kemudian sebagai saran kita sebagai orang lanjut usia, sebaiknya menjaga kondisi badan untuk tidak terlalu gemuk, tetapi tetap sehat, olahraga yang sesuai dengan kekuatan kita. Barangkali itu semua yang bisa saya simpulkan dari webinar kali ini. Dan sebagai penutup, saya kira diminta Pendeta Ujun untuk membawakan di dalam doa penutup. Terima kasih untuk pelayanannya dari Dr. Ruri, sehingga menjadi berkat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Ruli yang sudah memimpin kita. Banyak sekali ya pengetahuan-pengetahuan, dan semoga ini memotivasi kita semua ya, para lansia untuk tetap sehat ya, cita selalu. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menutup webinar kita pada siang hari ini. Kita bersyukur Tuhan sudah melancarkan segala sesuatunya. Mari saya mengundang kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena selalu ada waktu yang baik buat kami belajar bersama. Kami sebagai lansia, Engkau telah memberkati kami dengan berbagai hal baik, dan adalah menjadi tanggung jawab kami juga untuk menjaga tubuh yang adalah baik ini, menjaga kesehatan kami, terutama juga sesuai dengan topik hari ini tentang makanan dan minuman yang kami konsumsi. Biarlah itu juga menjadi hal yang bisa kami atur sedemikian rupa dengan baik. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Dr. Ruli, yang bersama-sama dengan kami siang hari ini, memimpin kami di dalam webinar ini. Kau juga yang berikan kesehatan selalu buat beliau, Kau berikan sukacita dan semangat, dan biarlah segala karya yang dilakukannya boleh memuliakan nama Tuhan saja, dan banyak orang yang diberkati juga melalui karya pelayanan yang Dr. Ruli lakukan. Juga bagi setiap kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan juga memimpin dan memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Ujun. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ruri atas kesediaannya untuk menjadi pembicara webinar siang ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya kurang berkenan atau kurang jelas di dalam paparan saya. Terima kasih semua kepada jemaat GKI Guntur ya. Salam ketemu lagi nanti di rumah sakit. Kalau ada apa-apa bisa kontak saya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Dengan demikian webinar kali ini berakhir. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk Dr. Ruli. Kita akan foto sebentar ya. Tolong dibuka kameranya. Di saya ada 2 layer. Masih banyak yang belum buka. Yuk ditungguin. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di layer mana, cuman senyum aja lah ya, rada panjangan.
Layer pertama dulu ya. 1, 2, 3. Bentar. 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 Layer 2. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Mangga Tante Teti. Ya, udah selesai. Maka berakhir kali ya webinarnya. Sampai ketemu webinar berikutnya. Atau mungkin ada yang mau saling menyapa. Saya kasih waktu 5 menit ya buat say hi. Kalau udah saya akan close room-nya. Silakan. Terima kasih Dr. Ruli dan Ibu Teti. Terima kasih dokter. Buat Bu Sali ya.